Oke, saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang stack. Stack di sini artinya adalah tumpukan. Oke. Yang namanya tumpukan ya, itu identik dari bawah ke atas ya. Jadi dari bawah ke atas berdiri gitu ya, seperti yang ada di gambar ini. Jadi kalau kita mau memasukkan, itu berarti kan ke bawah dulu gitu ya. Kemudian kalau kita mengeluarkan, itu ngambilnya ke atas ya. Nah, misalnya kita memasukkannya itu seperti urutan ini ya. Kita memasukkannya yang pertama, terus kita memasukkan barang kedua, masukkan barang ketiga, masukkan barang keempat. Tapi ketika mengambil barang yang pertama tadi akan keluar urutan keempat. Yang keluar urutan pertama adalah yang terakhir kali masuk. Gitu ya. Itu adalah cirinya stack. Nah, jadi stack itu adalah suatu susunan atau koleksi data di mana datanya dapat ditambahkan dan dihapus, akan tetapi hanya pada bagian akhir data, yang disebut dengan top of stack. Oke, ini adalah perbedaannya dengan linked list. Kalau linked list tadi kita bisa melakukan penambahan dan penghapusan di mana? Di depan, di tengah, dan di akhir. Tapi kalau stack itu hanya ada di akhir data. Stack itu sifatnya LIFO, yaitu last in first out. Jadi yang terakhir kali masuk, yang nomor 4, maka dia akan first out. Dia akan keluar yang pertama. Jadi konsepnya LIFO itu adalah benda yang terakhir masuk akan menjadi yang pertama keluar. Seperti apa stack? Karena representasinya tumpukan itu adalah saya gambarkan seperti ini ya. Ada wadah berdiri, ketika ada data dia akan masuk di paling atas. Kalau ada data lagi dia akan menumpuk di atasnya. Nah, kalau mau keluar yang paling atas, nah seperti ini. Jadi dalam stack itu bisa menambah yang istilahnya push. Kalau tadi di di link list tuh insert ya. Kalau di stack itu push, kalau menghapus itu pop. Nah, kemudian sifatnya LIFO, operasi stack dan push hanya dapat bekerja di posisi paling atas. Karenanya stack tidak dapat ditambah atau dihapus di sembarang posisi. Nah, dalam stack berarti kita bisa push atau menambah di paling atas, pop mengambil atau menghapus yang paling atas, clear bisa mengosongkan, is empty bisa mengecek apakah kosong, is full bisa mengecek apakah penuh. Kalau push, ini contohnya. Kalau istilahnya dalam stack itu ada top and tail ya. Top of stack itu berarti yang paling atas. Seperti ini berarti kalaupun buku web itu yang paling atas ya, tapi penulisannya dalam stack yang pertama kali masuk adalah buku desain, algoritma, dan buku web. Jadi kalau ada yang ditambah, maka dia jadi top, tapi dalam penulisan stack dia yang paling akhir data gitu. Nah, seperti ini. Kita mau menambah disisipkan di bawah tidak bisa ya. Nah, kalau pop sebaliknya, yang bisa dihapus adalah yang top. Nah, seperti ini. Dan kalau clear, nah clear, kalau pop tadi satu node, kalau clear semuanya, artinya top yang tadi merujuk ke sebuah node, maka kita arahkan ke 0. Nah, seperti ini. Kalau is empty, is full, dan get size, bisa dilihat ya, is empty itu adalah boolean. Jadi apakah yang di sebelah ini kosong? Jawabannya false ya.
gitu. Kalau ini is empty, false, yes. Is empty, true. Nah, seperti itu. Gitu ya. Apa syarat melakukan operasi di stack? Sekarang kita lihat. Di sini ada push. Push itu tujuannya adalah menambah ya. Jadi dia bisa menambah kalau stacknya tidak penuh. Sedangkan kalau pop itu mengeluarkan, bisa dilakukan ketika stacknya itu tidak kosong. Nah, untuk mendeklarasikan kelas stack, kalau tadi di link list itu pakai list, kelas list ya, sekarang kita stack berarti kita pakai import java util stack. Nah, nanti kita coba ya. Nah, sekarang kalian coba seperti ini, stack menambahkan, push menambahkan, pop menghapus, push menambahkan lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah tentang stack. Selanjutnya tentang queue. Nah, kalau queue itu artinya apa? Antrian ya. Antrian. Bedanya kalau stack tadi ke atas, antrian itu berarti ke bawah. Nah, jadi kalau queue itu bersifatnya first in, first out. Jadi yang masuk pertama, dia akan keluar pertama. Konsepnya adalah benda yang pertama kali masuk akan menjadi pertama kali keluar. Seperti apa queue? Nah, karena antrian seperti ini ya kira-kira gambarannya. Nah, bedanya dengan stack apa kira-kira tadi? Kalau stack itu yang bisa diolah adalah yang bagian akhir. Tapi kalau queue itu bisa depan dan belakang. Nah, jadi queue itu ada nambah, ada hapus, dan sifatnya FIFO. Operasi NQ dan DQ istilahnya sekarang ganti lagi ya, tapi intinya sama, insert dan remove. Dapat bekerja pada posisi ujung depan dan ujung belakang. Karenanya Q tidak bisa ditambah dan dihapus di sembarang posisi. Sekarang apa yang kita lakukan pada Q? Ada NQ, ada DQ, ada clear, ada is empty, ada is full. Sekarang kita coba NQ ya. NQ masuk. Nah, masuk selalu dari paling bawah. Yang tadinya Ali itu sebagai kepala dan ekor, kalau ada bom-bom masuk, maka bom-bom jadi ekor. Nah, seperti ini. Sekarang Ciko jadi ekor. Nah, seperti ini NQ, semua dari belakang. Kalau DQ, semua dari depan. Oke. Sekarang kepalanya bom-bom. Bom-bom DQ, maka kepalanya Ciko. Ciko DQ, maka kepalanya Dudit. Seperti itu. Nah, kalau langsung clear, bukan DQ, clear, berarti semuanya langsung dihapus dengan cara mengarahkan head dan tail ke null. Dengan begini semua isi Q hilang. Ada lagi operator is empty, is full, get size. Coba kita lihat di sini. Apakah ini kosong? Tidak ya, berarti false. Karena nilai kembalinya adalah boolean. Is full, true. Get size, nah. Is empty, false. Is full, false. Nah, apakah kosong? Tidak. Apakah penuh? Tidak. Kalau ini apakah kosong? Ya. Apakah full? Tidak. Gitu ya. Apa syarat melakukan operasi DQ? Kalau NQ otomatis ya syaratnya adalah Q tidak penuh. Kalau DQ, Q tidak kosong. Selanjutnya kelas Q dalam Java seperti ini.